Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Si Kunang Kunang. Terima kasih pada hadirin sekalian yang telah mengunjungi podcast kami. Kami doakan selalu hadirin semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Kenalkan, saya Agung Derajat Setiono yang akan menemani hadirin sekalian dalam perbincangan kali ini, dan mudah-mudahan hadirin sekalian dapat bisa menyimak dengan baik dan mengambil manfaatnya dari pertemuan kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah seorang founder ataupun pendiri Lembaga Pendidikan Darul Jannah. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pendidikan Lembaga Pendidikan Darul Jannah sekaligus sebagai Kepala Sekolah SD Islam Plus Darul Jannah. Kita sambut Ayah Nurkolis Dawam. Siap. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Sir. Sehat nih. Ya, alhamdulillah sehat. Ini, Kayaknya ini kelihatannya berbeda sekali nih, ceria sekali nih hmm, Ayah. alhamdulillah. Ini kebawa sama cahaya si kunang-kunang. Amin, amin. Ayah, hatur nuhun sudah berkenan hadir di Siap. podcast kami, podcast Si Kunang-Kunang. Hmm, Mudah-mudahan diskusi kita kali ini membawa hmm, referensi serta wawasan khususnya dalam bidang pendidikan. Amin, 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 amin. Untuk kesempatan kali ini Ayah kita masih membahas perihal dunia pendidikannya Ayah. Dan Hmm, dengan tema kesiapan dari Sekolah Darul Jannah menyambut generasi emas 2045. hmm, Seperti yang kita ketahui ini Ayah, salah satu impian dari negara Republik Indonesia di tahun 2045 menyambut 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah iya, menjadi negara maju iya, dengan menjadi salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia Masya dengan Allah, amin, kualitas amin, manusia amin, yang amin, unggul amin, serta menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, amin, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta betul, ketahanan sosial dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa. Ini iya, dikaitkan dengan kesiapan dari Jana sendiri nih Ayah untuk oke, menyambut generasi emas 2045. oke, Kira-kira iya. persiapan dari Jana sendiri itu sudah sejauh mana? Hmm, Terutama di dalam hal bidang kekurikulumnya Ayah. betul, betul, betul sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan semangat pagi untuk kita semuanya, terutama Pak Agung dan juga teman-teman di Darul Jannah dan umumnya pasti para audiens, para penonton di podcast Si Kunang-Kunang. Generasi emas Indonesia, bicara generasi emas Indonesia tentu punya korelasi dengan eh, tatanan yang sama-sama kita perjuangkan, yaitu pendidikan di Sekolah Islam Plus Darul Jannah. Dan bicara Indonesia, sebetulnya generasi emas itu menurut saya ya, Hmm. itu bukan hanya diproyeksi 2045. Kalau kita hitung usia kemerdekaan, ini sudah usia buyut kayaknya. Usia buyut. Sekarang ini kakek nenek karena udah 79 tahun. Usia 100 kayaknya nanti harus sudah punya cicit gitu kan. Tapi bicara generasi emas, Indonesia memiliki beberapa beberapa generasi emas sebetulnya. Misalnya di tahun 1945 Hmm. itu generasi muda, generasi emas Indonesia Awalun awal. Karena itu kan tanpa mereka mungkin tidak Indonesia, bisa seperti ya, sekarang. salah satu faktor utama Indonesia menuju kemerdekaan. Ya, apalagi kita baru beberapa hari merayakan Kemerdekaan. hari ulang tahun kemerdekaan ya. Terus tahun 65 juga pergantian Orde Lama ke Orde Orde Baru. Baru. Itu juga generasi emas juga. Terus tahun 98 Oke, meruntuhkan reformasi. tatanan Orde Baru. Itu juga generasi emas tentu dengan karakteristik masing-masing masa dan fasenya gitu kan. Nah, terus kita sekarang sedang bicara generasi emas
2045 yang berkorelasi dengan keadaan Indonesia emas di tahun Empat. 2045. Nah, secara makronya dianggaplah secara makronya Darul Jannah akan melihat dan terus mempelajari bagaimana, eee, keadaan dan situasi kondisi Indonesia yang terus bergerak menuju, tahun 2045. Tetapi juga Darul Jannah harus melihat ke dalam. Karena itu kan berarti antara peluang dan kekuatan di dalam, kemudian ancaman hambatan di luar dan ancaman hambatan di dalam, semuanya harus dihitung, dikalkulatif gitu, dikalkulasi supaya, eee, model pendidikan yang akan dicanangkan di Darul Jannah itu betul-betul sesuai dengan visi misinya. Sehingga nanti jangan sampai ada gap atau ketimpangan Indonesia dalam kondisi Indonesia emas, tapi Darul Jannah meluluskan dengan output siswa-siswi cemas. Nah, gitu kan Surya. Jadi ini, Itu kontra kontra itu berarti ya. iya, kontraproduktif dengan emasnya, sementara, kita ada banyak kecemasan dengan output atau outcome atau lulusan dengan pendidikan di Darul Jannah. Nah, oleh karenanya persiapan yang matang, perhitungan yang betul-betul, akurasinya harus tepat. Kemudian program-program yang lainnya, pemodelan pendidikannya, kemudian kerangka hal-hal yang strategisnya, itu harus mengarah ke sana semua. Nah, bicara kesiapan Darul Jannah, sebetulnya dari usia Darul Jannah yang sekarang kebetulan ulang tahun ke-25, So, kita melihat ada banyak perubahan dan mengarah ke sana. Baik itu SDM-nya, sarana prasarananya, infrastrukturnya, finansialnya, kekuatan finansialnya, kemudian termasuk pembangunan budayanya, karakteristik budaya yang di apa ya, dibentuk. Karena kan harus ada budaya Darujanya. Karena itu untuk memastikan diferensiasi keperbedaan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Karena memang, itu sebuah tuntutan, sebuah keniscayaan supaya trust kepercayaan masyarakat tetap besar. Nah ini, panjang nih, nggak cukup setengah jam nih bicara pemodelan pendidikan Darul Jannah ya. siap. Tapi kita bisa bicara, apa namanya, kerangka-kerangka besarnya. Mungkin, untuk gambaran umumnya kita Seperti itu ya. sedang melakukan itu. Jadi kalau bahasa anak muda itu lagi OTW lah Oh gitu. gitu. Lagi OTW. Ya, Iya. baik, kalau dikorelasikan gitu kan, tadi Ayah Mhm. sudah membicarakan sedikit tentang proyeksi ya, Yes. kondisi Darujana saat ini, nanti proyeksi ke depannya, kesiapan-kesiapannya juga untuk menyambut generasi emas Iya. Darujana Iya. 2045, generasi emas Indonesia 2045 itu harus sejalan, seirama. Betul Nah, betul. kalau untuk tadi persiapannya, persiapan kurikulum yang dimiliki oleh Darujana dengan kurikulum yang ada pemerintah saat ini, yang Mhm. seperti kita ketahui ya dari sejak pandemi kan kita Iya. kurikulumnya Iya benar-benar iya benar-benar iya disesuaikan dengan iya kondisi. iya. Ada kurikulum saat ini adalah kurikulum nasional, kurikulum Mhm. merdeka. Itu Darujana sendiri untuk mengadopsi kurikulumnya itu Mhm. apakah memang pure murni 100% mengadopsi kurikulum yang ada di Mhm. pemerintah atau dikolaborasikan dengan kurikulum Mhm. ciri khas Darujana atau Mhm. mungkin mengambil dari beberapa kurikulum dari negara-negara yang lain. Ya 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 ya. Iya iya iya. Ini menarik nih, Gimana? menarik. Karena ibarat kurikulum itu kan jantungnya pendidikan ya, Ya, jantungnya iya, pendidikan. Darah teralir pada suatu akhirnya menjadi ujung sebuah pemikiran, sebuah tindakan, baik itu siswa, guru, dan seterusnya.
bicara kurikulum ini sebetulnya sangat universal karena gini, Indonesia Emas dimaksud oleh pertanyaan tadi pertama gitu ya, itu tidak lepas dari, pengaruh keadaan dunia, keadaan global. Dari mulai kan diperkirakan tahun 2045 itu, pertumbuhan penduduk hampir mencapai 10 miliar. Otomatis itu urbanisasi, terus kemudian migrasi, apalagi ditambah, ekonomi global, pasar global, itu semua harus menjadi faktor kalkulasi kita. Belum lagi keadaan iklim yang setiap tahunnya itu naik sekian derajat celcius. Mengalami perubahan ya. Keadaan alam, bencana, mitigasi bencana, semuanya itu nggak bisa nggak bisa hanya pada sisi, anggaplah literatur kurikulum atau patokan kurikulum, pondasi kurikulum yang ada, tidak bisa hanya itu. Kita harus juga memproyeksikan, perkembangan teknologi dunia, Mhm. kemudian, banyak hal lah, banyak hal yang termasuk, eee, keadaan perilaku manusia di muka bumi ini dengan keadaan iklim berubah, teknologi informasi berubah, kemudian tatanan kehidupan sosial berubah. Kalau istilah modernnya itu, sekarang kita sudah masuk ke society 5.0, itu dipengaruhi oleh 4.0 dan seterusnya. Itu kan semuanya dinamika. Dinamika, terjadi disrupsi, terjadi perubahan tatanan sosial dan seterusnya. Maka di situ semua pendidikan, lembaga pendidikan dituntut untuk improve, untuk dituntut untuk kreatif dan inovatif di dalam membuat, kerangka Kurikulum. kurikulumnya. Ya, karena baik itu kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai anggaplah, rancangan dan tatanan ketercapaian pemerintah, versi pemerintah kita juga tidak boleh nggak ikut, Mhm. karena kita berbangsa dan bernegara. Tapi juga kita harus melihat kekuatan di dalam dan kelemahan di dalam Darul Jannah. Misalnya kekuatan di dalam kita melihat anak-anak yang masuk di Darul Jannah relatif hampir mayoritas anak-anak yang sehat, Mhm. anak-anak yang punya potensi besar, latar belakang orang tuanya hebat-hebat gitu kan. Keadaan sosialnya juga luar biasa. Guru-gurunya juga saat ini insya Allah bisa berkompetisi, Mhm. kemudian infrastrukturnya juga semakin berkembang, sarana prasarana juga semakin memadai, maka kemudian kurikulum harus berbeda dengan pemerintah, Mhm. bukan berbeda tidak mau Tidak sama, sama. beda beda. Ada hidden kurikulumnya harus Oh, ada, ada atau untuk kekhasannya. kekhasannya. Kita punya tim, penyusun kurikulum PPK, kita punya tim penyusun program Al-Quran dan, varian-variannya, kita punya tim olimpiadenya, kita punya tim IT hebat-hebatnya nih. Ini hebat-hebat semua. Artinya, kekuatan di dalam sudah sangat relevan untuk dikembangkan, untuk Dikembangkan di-develop. Tidak terbatas pada kurikulum yang dicanangkan oleh oleh pemerintah. pemerintah dengan kurikulum merdekanya. Walaupun saya melihat substansi kurikulum merdeka memberikan kebebasan pada sekolah untuk improvisasi pada, kualitas dari output yang akan diperoleh, yang akan dibentuk gitu. Jadi kurikulum kita pastinya, eee,
pastinya dari Kemendikbud kita ambil bagus-bagusnya, Mhm. dari dalam Darul Jannah mana yang dimunculkan di dalam program hidden kurikulumnya, baik itu di intrakurikulernya, kokurikulernya, ekstrakurikulernya, itu semua harus harus berdasarkan kajian-kajian keadaan dunia dan Indonesia masa depan. Nggak bisa kita bicara hanya, Darul Jannah kayak gini, enggak. Ada hal-hal yang memang kita harus dipaksa untuk mencapai ke arah yang berbeda. Kenapa? Karena kita berkehidupan berbineka global. Kita harus harus mengarah ke sana. Kita tidak bisa berbineka tunggal ika di Indonesia saja. Kita harus menjadi penduduk global. Oleh karenanya kompetensi guru, siswa dan semuanya termasuk yang tadi ditanyakan kurikulum harus representatif dengan itu. Nah, apa-apa Siap. saja. Nah, lain waktu. Lah Lain waktu kita bicarakan kurikulum wah, Darul Jannah. Ini menarik ini, mantap. gitu, Luar menarik. biasa sekali berarti Darul Jannah itu menerapkan kurikulum yang implementasi kurikulum yang ada di pemerintah Mhm. dikolaborasikan dengan kekhasan Iya. dari Darul Jannah, bagaimana kita Darul Jannah bisa mengoptimalkan Mhm itu mhm. semua dengan SDM yang kita Iya miliki itu iya semua. iya, betul. Menarik nih Ayah, tadi saya sedikit mendengar penjelasan Ayah tentang PPK ya, Ah, iya iya. program penguatan Iya, betul karakter. betul. Kurikulum Merdeka juga ada program P5-nya juga, Iya. program penguatan karakter nih Ayah. Iya iya. Nah, kalau di Darujannah itu program pembinaan penguatan karakter itu sudah sejauh mana Ayah? Apakah Mmm, memang mengadopsi sepenuhnya dengan program kurikulum Merdeka yang mmm. dimiliki oleh pemerintah P5 Iya atau iya juga iya iya ada iya iya. ciri khasnya juga tersendiri Iya dari iya, pembinaan karakter yang ada di betul. Darujannah? Gini, keadaan seperti apapun, perubahan disrupsi teknologi, disrupsi informasi dan seterusnya, itu tetap, yang menjadi alat ukur itu manusianya. Oke. Keadaan apapun, kalau manusianya memiliki karakter yang kuat, baik itu karakter yang hubungannya vertikal maupun karakter yang hubungannya horizontal itu baik, kemudian dia karakternya keluar dan karakternya ke internal dirinya itu kokoh, maka kondisi apapun akan survive. Jadi mereka akan survival di situ. Maka, program pendidikan karakter itu harus representatif dengan proyeksi-proyeksi kehidupan masa depan. Mhm. Artinya kalau zaman kita itu, cenderung bukan doktrin ya, tapi, karakter itu langsung ditanamkan begitu saja. Pokoknya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, sekarang dengan era, setelah pandemi, lalu kemudian terjadi disrupsi teknologi yang luar biasa, bahkan anak-anak jauh lebih cepat dari guru-gurunya, orang tuanya, Iya. walaupun bahkan orang tua yang kadang-kadang, eee, latar belakang pendidikannya di teknologi, itu kadang-kadang bisa lebih cepat anaknya. Gitu, untuk, menggunakan teknologi masa kininya. Nah, maka, pendidikan karakter di Darul Jannah harus meliputi bagian penting dengan hubungan vertikal, dengan Tuhannya, dengan Allah, dan hubungan secara horizontal dengan sesama manusianya, lingkungannya, bahkan pada hewan sekalipun. Mhm. Karena mereka bagian dari ekosistem kehidupan kita. Nggak bisa diabaikan begitu saja. Termasuk tumbuh-tumbuhan, gitu. Nah, pendidikan karakter di Darul Jannah itu mengarah ke situ. Mhm. Jadi teknologi ini adalah tools, Mhm. bukan pokok. Itu yang harus difahami.
Ini adalah alat untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai orientasi pokok. Itu yang harus disadari di kurikulum, SDM-nya, sarana prasarananya, infrastrukturnya, dan seterusnya, itu harus paham. Karena sesungguhnya yang memegang peranan penting adalah manusianya. Mmm, hebat. Betul ya? Iya, eee, Setuju nggak? setuju setuju. Setuju Berarti ya, di oke. sini, harapannya ya Hmm, untuk tidak hanya siswa saja, tapi semua warga, sekolah yang mhm ada di mhm. Darul Jannah itu dalam hal karakter itu harus memiliki yang pertama adalah hablum minallah ya, secara Hmm, vertikal ya, hablum mhm minallah, hablum minannas, dan hablum mhm. minal alam. Alam, Itu harapannya, iya karakter yang ingin dimiliki oleh semua warga yang ada di sekolah Islam Plus Darul Jannah, iya, gitu. betul Itu betul. luar biasa sekali ya. Iya, karena gini, misalnya contoh nih, Mhm, artificial intelligent, intelligence, AI. bahkan diperkirakan tahun 2050, Mhm, 2040 itu kecerdasannya bisa jauh melebihi manusia. Kenapa? Karena, cyber physical system-nya itu, mengarah kepada hal yang sangat, apa ya, complicated, sangat perfect, dan sementara manusia dengan keterbatasan waktunya, keterbatasan fisiknya, gerak ya. keterbatasan akalnya, sementara ini dikembangkan oleh orang-orang yang, scientific-nya canggih, ilmu matematiknya hebat, teknologinya hebat, lalu disatukan, ini kalau kalau tidak kuat dari sisi, apa ya, belief in God-nya Iya. itu, rapuh sekali, dan nanti bukan generasi emas yang muncul, Generasi cemas berarti ya. generasi cemas. Generasi Dan cemas. generasi emas 2045 bisa bisa tidak mencapai sesuai harapan, bukan gagal ya, tapi Mhm, tidak mencapai harapan. Karena kalau kita baca di roadmap-nya pemerintah itu kan luar biasa, mhm. menjadi ekonomi terkuat, 5 negara ekonomi terkuat, kemudian militernya yang luar biasa, Bisa, pemerintahnya yang bersih, tingkat ya, saya ekonominya saya ya tidak katakan koruptor ya, tapi bersih gitu kan. bersih. Nah itu kan, penguatan karakternya, kurikulumnya harus mengarah semua ke Ya, situ. Belum lagi sekarang dengan teknologi barunya, misalnya, energi terbarukan, nanoteknologi, belum lagi Internet of Things, blockchain, itu semua harus difikirkan gitu. Litbang Darul Jannah harus terus bergerak, dan kita sudah mulai ke arah sana. Sedikit demi sedikit, mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Misalnya contoh supaya anak-anak kita nggak ketinggalan dalam penumbuhan penguatan pendidikan karakternya, literasi. Dalam penguatan karakternya, literasi bagian penting, bukan hanya masalah akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah nanti akan lebih sempurna kalau dia literasinya cakap, kompetensi literasinya cakap, literasi macam-macam gitu. Karena kan, substansi dari literasi itu kan masuk, olah, keluar, manfaat. iya, Iya kan? Gampangnya begitu, masuk, olah, olah, keluar, keluar, manfaat, manfaat. gitu. Itu literasi. Jadi, insyaallah pokoknya kita yakin dengan teman-teman yang tim yang kuat, kemudian apa namanya, keinginan dari yayasan dan lembaga pendidikan Darul Jannah yang kuat, dari kepala sekolah, dari para wakaseknya, dari guru-gurunya. Kita itu sangat bersyukur anugerah terhebat dari Allah, kita teamwork-nya itu sangat solid, dari yayasan, lembaga, guru, pimpinan, semuanya itu sangat solid. Ya kekurangan, kelemahan pasti ada terjadi di sana sini karena memang kita tumbuh Mmm, dari
tidak ada kecil, 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 tambah, 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 sampai pada kondisi saat ini. Dari sebenarnya berapa? 9 anak ya? 9 anak, Wow, wow, sekarang sudah 1.000 lebih. Masya Itu Allah. kan, growth yang, apa ya, sangat perlu disyukuri lah. Oke, mungkin begitu, Sir. Iya, berarti tadi bisa disimpulkan kalau untuk fondasi dari unsur pendidik yang ada di Darujana berarti sudah siap ke arah sana ya, 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 sudah human siap resource ya. development-nya harus SDM-nya kuat. sudah harus siap dari kan tenaga kependidikan itu tidak hanya guru saja ya, ya. Iya. Banyak unsur yang terkait di dalam hal tenaga pendidikan. Iya, Apakah itu betul. tata usaha, apakah itu juga bahkan security juga menjadi Oh, bagian dari semua, tenaga pendidik, semua, office semua. boy dan segala macam. Ada nggak kriteria khusus Hmm. untuk SDM yang dimiliki oleh Darujana gitu? Semua ya Hmm, gitu. Atau mungkin hmm, secara hmm. global. Pokoknya Ya, kalau apa tenaga pendidik di Darujana itu minimal harus seperti ini. hmm, Apalagi juga kan kita juga hmm. setiap tahunnya tidak apa menafikan bahwa ada juga beberapa teman-teman dari Jannah yang Ya, sudah purna bakti, ya, ya hmm, mau tidak mau harus diisi dengan generasi-generasi yang baru, dengan adanya unsur-unsur yang harus dibuat oleh Darujana sendiri harusnya juga mendatangkan juga ya, tenaga-tenaga pendidik yang baru gitu. ya, Kira-kira ada kriteria ataupun ciri khas dari tenaga pendidik yang ada di Darujana ya. ya. Itu bermula dari bagaimana planning kita Hmm, pendidikan ke depan, model pendidikan kita ke depan menghadapi perubahan zaman dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak lepas dari hal-hal fundamental yang kita pegang teguh. Ya, misalnya hal-hal fundamental itu di Darul Jannah sekolah yang menitik beratkan pada karakter, sekolah yang menitik beratkan pada kekuatan religiusnya, spiritualnya, sekolah yang menitik beratkan pada eh, kekuatan dari semua unsur, orang tua, tenaga pendidik, yayasan, dan semua yang terlibat gitu. Nah, bicara syarat atau ciri-ciri SDM yang ada di Darul Jannah dari semua unsur satuan kerjanya, itu yang paling pokok ya pastinya keyakinannya harus kuat. Nah, Keyakinannya harus kuat dengan latar belakang agama apapun, apapun. Yang penting apapun. kepercayaan kepada Iya, Tuhannya ya, iya. ya. Dan satu hal, Sir, kita harus pahami bahwa sekolah kita itu sekolah inklusif, Mhm. tidak membeda-bedakan latar belakang, dan tidak harus mencari paling cerdas. Yang paling penting adalah bagaimana mereka semua satuan dari satuan kerja ini itu tahu dan paham bahwa harus terus belajar. Saya harus terus belajar, Pak Agung harus terus belajar, teman-teman dia harus terus belajar. Walaupun misalnya ketika masuk dalam kondisi level tertentu, tapi ketika dia mengikuti budaya di Darul Jannah, belajar sepanjang hayatnya terus dilakukan, mengikuti training-training, in-house training di Darul Jannah, Diklat, TR00, 01, 02, dan seterusnya itu, saya yakin SDM di Darul Jannah tidak tertinggal dengan zaman dan akan terus berkorelasi dengan keadaan. Itu. Ya, terutama ujung tombaknya ya yang paling lama bersama siswa, ya guru. Oh, siap. Sekian jam bersama guru. Siap. Belum tentu sama persis orang tua Dengan bersama orang anak. tuanya di rumahnya. Nah, itu yang harus menjadi PR besar kita. Siap, Ya, siap. dan itu terus berjalan sampai sekarang.
Iya, berarti di sini semua unsur sumber daya manusia yang ada di Darul Jannah Hmm, itu harus selalu dinamis, tidak boleh statis dalam ya, hal terus menuntut ilmu. Karena betul. bagaimanapun juga sekolah ini menjadi rumah kedua dari Hmm, anak-anak hmm, hmm, hmm. di dalam kegiatan aktivitasnya. Bahkan Ya, mungkin kalau dilihat dengan waktu anak-anak berada di rumah, hmm, sekolah itu jauh lebih banyak hmm, anak-anak hmm, bersama hmm, dengan teman-temannya di sekolah, hmm, dengan guru-gurunya, dengan hmm, semua hmm, warga yang hmm, ada di hmm. sekolah. Baik, Ayah. Eh, ini sangat menarik sekali nih, Ayah. Ya, Ini siap, kan, ini siap. kan berarti kan mudah-mudahan ke arah sana Hmm, sudah untuk apa SDM-nya sudah hmm, hmm. dipersiapkan dengan matang. Apa sih ya yang spesial dengan generasi emas 2045 yang dimiliki oleh siswa-siswi Darujana gitu. Ya, ini pertanyaan yang sulit dijawab, Sir. Karena ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Harapannya lah, Dan bisa impian, jadi tuntutan impian, orang tua yang impian, mendengar ini. impiannya. Mungkin dari yang Ya, sekarang sudah dimiliki, nanti dan harapannya 2045 seperti apa? ya betul. Bicara anak-anak kita, anak-anak didik kita di 2045. Pertama, Mhm. mereka tidak boleh hanya sebagai penonton, Siap. tidak Mhm. boleh hanya sebagai konsumen. Mhm. Mereka tidak boleh hanya sebagai anak-anak yang memanfaatkan teknologi. Mereka harus produsen teknologi. Mhm. Mereka harus jadi kreator, inovator, dan seterusnya. Dan pada saat itu bukan hal yang mudah karena bukan hanya Indonesia mempersiapkan ke arah sana. Negara-negara besar eh, yang menguasai teknologi saat ini itu bukan semakin melemah, bukan semakin merendah, tapi semakin menaikkan levelnya. Bahkan misalnya negara tertentu itu menganggarkan untuk pengembangan sumber daya manusianya jauh berlipat-lipat dari Indonesia. Ya. Artinya kurvanya atau grafiknya itu kan semakin jauh kita mengejar. Nah, kalau bicara skup yang lebih besar, itu kadang-kadang kita, ya gimana ya, kayaknya kita nggak bisa. Kayak gitu kan. Tapi sekali lagi, manusia itu luar biasa. Diciptakan oleh Allah dengan banyak perangkat yang nggak biasa. Dan perangkat ini kadang-kadang eh, memunculkan eh, survive pada keadaan yang nggak biasa juga. Dengan akalnya, hatinya, rasanya, dan berbagai indera hebatnya, kadang-kadang melampaui dari apa yang diproyeksikan. Gitu. Apa yang diproyeksikan. Itu apa namanya, kita di sisi lain ada kekhawatiran, tapi di sisi yang lain ada optimisme. Mhm. Nah, selama anak-anak didik kita itu kita berikan landasan-landasan berpikir, landasan-landasan bertindak, landasan-landasan mengelola rasa dan Mhm. seterusnya. Hakul yakin di 2045 mereka menjadi pelakunya. Mereka menjadi inisiatornya. Mereka menjadi kreatornya, mereka menjadi inovatornya, dan itu yang harus dibentuk dalam berbagai programnya. Pemodelan pendidikannya di kurikulumnya maupun di tatanan kegiatan belajar mengajarnya harus ke sana, harus ke sana. Kalau tidak, sebaliknya tadi, gitu, sebaliknya. Dan kondisi Darul Jannah saat ini saya melihat sudah mengarah ke sana, baik itu infrastruktur, kenyamanan belajar, pengembangan SDM yang terus berkelanjutan, terus profesionalitas guru juga kita terus walaupun ada kekurangan tapi terus kita ikhtiar Mhm. berupaya dan seterusnya. Nah, sehingga nanti mungkin kita sudah pakai tongkat ya Sir ya. Karena 21 tahun lagi itu kita udah Iya. hampir seusia kemerdekaan hari ini. Betul, Ya. 70-an. Nah, itu kita melihat
anak-anak kita bisa jadi bukan hanya di Indonesia, mereka merambah ke level global. Bisa jadi sebagai, apa namanya, pengisi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan saya rasa itu, sangat, apa namanya, prospektif sekali. Mhm, Kenapa? Karena kita memperkuatnya bukan hanya bidang agama, bukan hanya bidang sosial, tapi juga sains dan matematik. Sekarang kan kita sangat sangat, apa namanya, serius ke arah sana. Karena pada saat itu scientific dan mhm, teknologi begitu luar biasa, kemampuan ya seperti, yang diteliti dengan PISA kan, mhm, Indonesia masih urutan 60 dari sekian 80 sekian negara. negara, Yang diukur apanya? heeh, Nah, yang diukurnya kan matematik dan membacanya. numerasi dan Coba kalau yang literasi. diukur spiritualnya, mungkin akan beda. Nah, betul. Atau diukur perilakunya, Betul. bisa saja akan Heeh, beda. bisa. Cuman kan yang sosial itu kadang-kadang biasnya terlalu tinggi ya. Mhm, Makanya, eee, alat, yang diukur yang memang, logik, nalaria, matematiknya yang memang itu sangat mudah diukur. Tapi itu PR buat kita. Dan kita kan istilahnya 1000 dari sekian puluh juta anak SD, anak SMP, anak TK. Nah, mudah-mudahan kan proyeksi tahun 2045 45. ahli-ahli sains, teknologi, dan matematik Indonesia itu kan naik sampai kalau nggak salah itu 4 kali lipat. Ya mudah-mudahan sebagian besar anak Darul Jannah. Ah, Nah, makanya kita sebagai, guru di Darul Jannah, juga sebagai pengelola Darul Jannah harus fokus ke arah sana. Ya, bagaimana eksaknya teman-teman harus bagus. Dan pada saat itu anak-anak kita sudah menjadi penduduk global, maka kemampuan bahasa internasionalnya juga harus kuat. Dan kita melihat, geliat itu sudah sangat nampak ya dengan kokurikulernya, dengan intrakurikulernya, dengan ekstrakurikulernya, walaupun tetap kita mengedepankan keseimbangan, kematangan, dan, fase, usia anak-anak mhm, gitu ya. Karena di Indonesia itu anak-anak itu super power semua. Karena belajar 1 minggu berapa pelajaran itu? Udah hampir 13, pokoknya lebih dari 10. iya, Kalau di negara-negara yang pernah kita kunjungi itu kan fokus ya. seminggu cuman 3 gitu kan. Nah, Indonesia itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana sekolah kita untuk hidden kurikulumnya itu harus ada diferensiasi dengan sekolah lain untuk mencapai di Indonesia Emas, Mhm, generasi emas itu. Ya, spesialnya itu, mhm. Sir. Jadi, harus dibekali dengan tidak hanya secara iptek ya, tapi juga secara Yes, impaknya juga. betul Iman dan takwanya betul itu memang betul. benar-benar harus benar-benar dipupuk Ya, supaya anak-anak nanti ya mungkin generasi yang sekarang ataupun yang generasi 2045 itu memang adalah generasi-generasi yang bertanggung jawab, ya, generasi yang amanah ya, Ayah, ya. nanti dikit-dikit minta healing kalau kalau imtaknya nggak kuat. Betul. Ya, kalau kalau kekuatan spiritualnya, religiusnya, juga kemampuan mengolah rasanya itu nggak kuat, itu sangat mudah rapuh. Dan secanggih apapun dia berpikir, sehebat apapun dia kekuatan keilmuannya, kalau karakter kekuatan, dari Spiritualnya, spiritualnya, dari karakter kuatnya dari bersosialnya, sosial. interaksinya dan seterusnya, itu pasti akan daya besar, yang berpikirnya itu bisa bisa bahkan, tidak bisa maksimal digunakan. Nah, makanya kemudian kita cukup bahagia dengan teman-teman menyadari hal ini. Ya, teman-teman guru kan menyadari semua bahwa mereka dituntut untuk bisa belajar, mereka guru-guru nih ya,
dituntut terus belajar, dituntut untuk merangsang anak-anak supaya learning how to learn-nya itu cakep, ya kan? Kan kalau sudah anak-anak, mengetahui cara belajar, Mhm, keadaan zaman apapun, ya bisa. itu dia akan sangat, apa ya, bisa menyesuaikan, ya, Mewarnai, adaptif, sangat adaptif. tidak hanya survive aja gitu, Pak, Yes, tapi ya, mereka ya, bisa ya, mewarnai semua dengan iya, kondisi yang iya, ada. betul. Betapa banyak orang yang kuliah jurusannya apa, Mhm. kerjanya jurusannya apa, didiklat 3 bulan menguasai. Kenapa? Karena dia tahu kebutuhan belajarnya. Betul. Nah, guru-guru kita itu kita bekali itu. Mhm. Bagaimana membentuk anak-anak cakap di dalam belajar mengetahui cara belajar. Ya, Siap, Pak, ya. Yang terakhir nih, ya. siap. Alhamdulillah. Bagaimana Terakhir kesiapan ya. Sarpras dari Janas yang dimiliki Oke, oleh dari oke, Janas saat ini dan oke. proyeksi nanti di 2045 ya? Ya, ya. Eee, Bicara sarana prasarana infrastruktur juga, kita paham betul bahwa beradaptasi dengan teknologi itu membutuhkan investasi yang Mhm, besar, membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk sumber daya energi, mhm, termasuk listrik, internet, dan seterusnya. Dan alhamdulillah saat ini kita, listrik kita sudah punya gardu oh iya, sendiri dengan kapasitas yang wow gitu kan. Artinya mencukupi dengan suasana yang dibutuhkan untuk pembelajaran, kegiatan belajar mengajar lebih efektif. tidak terganggu dengan Tidak PLN mati terganggu listrik gitu dengan ya? WN mati, ya mati listrik wajar, Wajar. tapi karena kita punya gardu sendiri, itu lebih mudah untuk memaintenance-nya gitu. Terus internet juga kalau kita bicara di misalnya contoh di SMP Heeh, yang tempat, mister gitu kan. iya, Nah itu per kelas bisa dikasih 50 Mbps, itu sudah kecepatan bagaimana mereka improvisasi pada kemampuan diri terus menerus harus naik dengan literasi digital, literasi teknologinya, literasi informasinya, literasi membacanya dan seterusnya. Itu dengan adanya sarana prasarana itu kan, mereka tidak tertinggal dengan zamannya gitu kan. Makanya kemudian, ke depan ini terus akan dikembangkan, mhm, termasuk, kan kita mengenal ekonomi mhm, hijau. Kita mengenal, energi terbarukan, ya kita juga harus mengikuti. Karena tadi iklim di dunia bukan baik-baik saja, ya kan? Dan itu mempengaruhi dengan alam kan? iya, Dan itu keamanan, bangunan, keamanan, dari hal-hal yang lain, sarana prasarana dan terusnya, safety-nya juga harus ditingkatkan. Termasuk juga, ya kita sudah misalnya mengolah sampah di dalam sendiri, sudah. nanti kita harus tingkatkan lagi supaya, keadaan lingkungan kita bukan hanya kita peduli pada diri sendiri, siswa atau orang tua saja, tapi juga lingkungan masyarakat sekitar dan Indonesia pada umumnya. Bagaimana anak-anak juga eh, diarahkan memanfaatkan sarana prasarana dengan cerdas dan bijak. Mereka harus bijak menggunakan sarana prasarana. Dan bicara pengembangan sarana prasarana infrastruktur masih banyak yang bisa kita harus tingkatkan. Ya, misalnya sarana teknologinya. Kita pingin nanti di kelas itu bagaimana anak-anak mau belajar kapan saja bisa dengan smart class. Walaupun di rumah juga gitu ya? Yes, ya betul. Misalnya perpustakaan digitalnya. Oke, Misalnya, lingkungan sekitar Darul Jannah, bagaimana mereka kapan saja ingin mencari informasi, kapan saja mereka belajar itu, eee, tidak terhambat, ya. Smart class itu mau tidak mau sebuah harus tuntutan, dan suasana lingkungannya juga bagaimana kita ciptakan,
mereka bisa berliterasi dimanapun, ya, dimanapun. Nah, itu juga, harus kita kembangkan bagian dari model pendidikan. Framework-nya ke sana, kerangka-kerangka besarnya ke sana. Kenapa? Karena Darul Jannah harus bertransformasi ke arah 45. Mmm, Jadi transformasi pendidikan itu sudah merupakan keniscayaan dan kewajiban. Nah, ini dibutuhkan ide gagasan dari ayah bunda, dari teman-teman praktisi pendidikan, dari orang-orang yang sangat care terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk dari pemerintah. Ya, dari pemerintah ini kan upayanya sudah keras, sudah luar biasa. iya, Tetapi betul. mereka kan mengukurnya dari seluruh Semua sekolah di aspek, Indonesia. mhm, Dengan berbagai ragamnya ragam, diambil, proporsionalitasnya di mana. Nah, kita kan nggak boleh, bukan bukan tidak menghargai yang beda ya, beda, tapi kita harus bisa lebih dari itu. mmm, Untuk apa? Untuk nanti anak-anak didik kita sebagai inisiatornya, kreatornya, inovatornya, pelakunya, pelakunya. ya. Tidak hanya nonton saja ya. Ya, tapi juga harus memiliki karakter yang, istilahnya ya bisa memimpin, bisa dipimpin, Betul, gitu. Kadang-kadang kalau mhm, misalnya kita, kita bentuk mereka hanya sebagai pemimpin, salah juga. Mereka harus siap dipimpin juga, gitu. Mereka harus tahu kapan, menjadi dan kapan dijadikan dan seterusnya. Itu juga harus harus kuat. Itu sih. alhamdulillah ya, sepertinya sekolah Ya Islam ya. Plus Darujannah memang sudah benar-benar siap nih Ayah, memiliki Amin rencana yang amin. matang. Mungkin tidak hanya rencana jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang, tapi juga telah mempersiapkan semuanya menyongsong di tahun 2045, generasi emas 2045, Yes. yaitu negara yang maju dengan tingkat teknologi yang lebih baik dan merata serta memiliki Mmm, karakter mhm, kepribadian yang baik juga. mhm. Semoga apa-apa yang sudah telah direncanakan oleh Darujana ataupun semua unsur pendidikan yang ada Iya, di Indonesia, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, ya, berikan kelancaran dan kesuksesan. Tentunya juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. betul Ya, punten betul. sebagai penutup saya akan buat kesimpulan dari semua ini bahwa Mmm, sejatinya pendidikan adalah salah satu investasi yang paling mmm, berharga dalam pengembangan sebuah iya, bangsa ya, betul. atau negara. Bahkan pendidikan menjadi salah satu hal yang paling utama Ya, dalam kaitannya dengan sumber daya manusia. iya, Untuk mencapai visi generasi emas 2045, kita perlu membangun fondasi yang kuat hari ini. mmm, Berarti memastikan pendidikan yang berkualitas, memupuk karakter yang kuat, dan mengembangkan mmm, keterampilan yang relevan untuk masa depan. mmm, mmm, Tapi yang lebih penting juga kita harus terus berinovasi dan mmm, berkolaborasi agar kita semua iya, sebagai bangsa siap menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan peluang. betul. Mari Siap, kita ambil bagian dalam perjalanan ini dengan terus mendukung dan membimbing generasi muda agar mereka bisa menjadi pilar kokoh bagi Indonesia di tahun 2045. Dan harapannya sekolah Darul Jannah mmm, dapat ikut mengambil bagian dalam perubahan tersebut. harus harus. Hatur nuhun ayah yang sudah Iya, berbagi ilmunya. boleh menambahkan sedikit saya? Monggo. Jadi gini, kita tuh sebagai pendidik dan sebagai ayah, bunda, Mhm. orang tua dimanapun, bahkan, pendidik dimanapun, itu, harus punya landasan filosofinya. Kalau tidak, maka mudah terombang-ambing. Maka kita harus ingat betul, apa namanya, mungkin didikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau pernah menyampaikan, "'Allimu auladakum ala zamanihim." Alim, Ajarkanlah mereka, anak-anakmu, sesuai sesuai zaman. zamannya. Dan bukan itu saja, Rasulullah juga mengajarkan dengan "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Dari mulai lahir sampai Sampai meninggal. meninggal. Artinya kita juga zaman sampai kapanpun nggak boleh lepas dari ini.
Dan kita sebagai pendidik, sebagai pengelola sekolah harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita mengajarkan mereka, anak-anak itu nggak bisa hanya sesuai maunya kita. Kadang-kadang kita harus berkolaborasi dengan zaman, berkolaborasi dengan kemajuan kemajuan peradaban manusia. Sehingga anak-anak kita dalam masuk ke era society 5.0 itu mereka siap. Karena jangan sampai, eee, menjadi generasi yang dicemaskan, iya kan? Jadi mereka harus betul-betul menjadi generasi Generasi emas emas. masa depan. Yang berikutnya, kita sebagai pendidik dan sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi Yayasan Darul Jannah, juga harus sesadar-sadarnya bahwa ada banyak sumber daya yang harus disiapkan, termasuk orang tua siswa, gitu. Alokasi anggaran di yayasan maupun di keluarga, itu harus sudah mulai kalkulatif. Untuk apa? Untuk berkolaborasi dengan zaman. Jadi pengembangan SDM yang mumpuni dan mengerti betul tanggung jawab akan mengikuti, mengimbangi zamannya, kemudian sarana prasarananya, infrastrukturnya, kekuatan keuangannya, itu harus semuanya ada. Jadi framework-nya nanti di Darul Jannah itu sudah ada, Sudah jelas ya, human resource development-nya. development-nya, kemudian infrastrukturnya, teknologinya, IT-nya, dan seterusnya. Scientific-nya misalnya, lembaga, satuan yang bergerak pada eksaknya yang harus diperkuat dan harus didesiminasikan, diratakan pada semua komponen yang ada, termasuk juga religiusnya. Semuanya harus paham betul, harus bisa baca Quran, Mhm. harus bisa mengamalkan agamanya dan seterusnya. Karena self control itu anak-anak harus kuat. Guru-guru juga sama dan ini harus apa ya, ter-insight dalam kegiatan belajar mengajar. Harus, secara 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 tidak langsung itu harus menyertai dalam setiap waktu demi waktu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atau di luar kelas. Dan saya rasa, kita optimis Optimis. dan harus optimis. Ayah dan bunda di rumah juga sama, mau tidak mau doa yang kuat, taqarruban ilallah harus kuat. Literasinya jangan hanya anak kita saja, ya kan? Orang tua juga harus literasi teknologi, harus literasi informasi, harus juga sekarang ada literasi media. Mhm, Kalau enggak kita mengolah hoax dan seterusnya, tidak punya kecakapan sehingga malah kita salah, mhm. bukannya produktif malah kita salah dan seterusnya. Kalau itu bisa dikembangkan dengan baik, model pendidikan dikembangkan dengan baik, dan semua perangkat hal-hal yang fundamental dikembangkan dengan baik, insya Allah anak-anak kita bagian dari generasi emas di tahun itu dan tahun-tahun Kelak. yang akan datang. Saya juga terima Amin. kasih banyak ini Sir, terima Sama-sama kasih banyak semuanya. ayah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, abaikan saja itu, jangan diambil. Tapi kalau misalnya ada kebaikan, mari sama-sama kita laksanakan, kita lakukan, dan kita amalkan bersama. Dan buat Darul Jannah, gambate. Ya, Good luck hatur nuhun ya. Ayah, hatur Siap. nuhun para hadirin sekalian yang telah mendengarkan episode hari ini tentang Hmm. bagaimana kita bisa dapat bersama-sama menyongsong generasi emas 2045. Kita telah membahas tantangan dan peluang yang ada di depan mata serta peran penting yang harus dimainkan oleh semua pihak, baik pemerintah, pihak Hmm. pendidik, orang tua, dan tentunya saja generasi emas itu sendiri. Mengutip ucapan dari salah satu tokoh dan pahlawan Oh, negara Republik Indonesia, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? ya. Jangan kita berharap orang lain yang datang membangun bangsa kita ini.
Bapak Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak B.J. Habibie. Teruslah berkontribusi, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti bermimpi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, jangan lupa untuk follow up podcast kami di Spotify ataupun platform favorit kalian dan nyalakan notifikasi supaya hadirin sekalian tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Bersama kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si Kunang Kunang Podcast.